Hey, yo teman-teman. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan ingat untuk selalu berlibur karena bahagia itu perlu untuk menunggu manga One Piece yang akan rilis di minggu depan. Jadi, untuk mengisi kekosongan ini, kita akan mencoba melakukan spekulasi liar mengenai beberapa hal yang sudah terungkap di chapter terbaru kemarin. Salah satu misterinya adalah terungkapnya bahwa Bartolomeo Kuma punya ras yang spesial. Begitu juga kita akan membuat sebuah teori liar mengenai kenapa bisa Kuma mau diidentifikasi dan juga diteliti oleh Vegapunk. Apakah Vegapunk melakukan sesuatu terhadap Kuma dan bagaimanakah memori dari Kuma? Apakah memang sudah benar-benar dihapus? Banyak sekali pertanyaan yang mengundang misteri pada chapter 1064 kemarin. Nah, jadi kita akan membahas sedikit di sini ya, dan tentunya teori liar kali ini terbentuk atas apa yang juga ada dalam manganya. Yup, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bartolomeo Kuma adalah sosok karakter di One Piece yang benar-benar ditunggu tentang asal-usulnya. Bagaimana tidak, karakter ini berhubungan erat dengan beberapa organisasi penting yang ada di One Piece. Revolusioner, pemerintahan dunia, dan juga bajak laut. Tiga pilar ini langsung dekat dengan nama dari Kuma. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai teori yang akan Tamagon angkat ini, kita perlu mengenal lebih dalam mengenai siapa sebenarnya Kuma ini dan sampai saat ini apa saja informasi yang terungkap darinya. Bartolomeo Kuma adalah mantan Shichibukai, raja dari kerajaan Sorbet dan juga seorang anggota dari tentara revolusioner. Dia baru-baru ini diketahui adalah ayah dari Jewelry Bony dan juga bagian dari eksperimen Dr. Vegapunk. Dahulu kala dia pernah ditakuti sebagai bajak laut yang sangat ganas, mendapatkan gelar tiran. Namun sekarang dia berubah menjadi senjata manusia yang disebut dengan pasifista. Senjata mematikan ini langsung dikembangkan oleh ilmuwan Vegapunk. Setelah Vegapunk menyelesaikan modifikasinya terhadap Kuma, Shichibukai ini kemudian diubah menjadi cyborg pasifista lengkap pertama dengan kode PX0. Setelah melindungi Thousand Sunny selama 2 tahun, Kuma pun menjadi budak sewaan untuk bangsawan dunia sebagai hukuman sampai rekan-rekan revolusioner akhirnya membebaskannya pada saat kejadian di Reverie. Nah, dilihat dari informasi yang Tamagon sudah rangkum ini, tampak sudah sangat jelas bahwa banyak sekali misteri yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma ini, mengingat dia saling berhubungan dengan organisasi satu sama yang lainnya. Dari awal sebenarnya kita sudah menduga bahwa dia ini adalah orang yang baik. Dia menyelamatkan semua kru bajak laut topi jerami yang dia teleport guna untuk menolong mereka dalam kejaran Admiral Kizaru di Sabaody. Nah, dia juga sebelum diubah menjadi pasifista sempurna, dia meminta permohonan untuk terakhir kalinya menjaga Thousand Sunny selama 2 tahun. Begitu banyak sekali implikasi dan juga keresahan kita mengenai karakter yang satu ini, dan belum lagi pada chapter terbaru. Lagi-lagi dan lagi kita mendapatkan misteri baru yang terungkap dari Kuma. Jewelry Bony mengatakan bahwa dia masuk ke dalam ras khusus. Mungkin karena alasan inilah pemerintahan dunia khususnya Vegapunk mengincar orang ini untuk dijadikan bahan percobaan hingga dibuat semacam pasifista. Jadi dalam golongan ras apa sebenarnya Bartolomeo Kuma ini miliki? Nah, jadi Tamagon sudah meramu teori ras Kuma ini dan akhirnya Tamagon berhasil membuat 2 spekulasi menarik mengenai hal ini. Jadi kita akan bahas satu persatu hal yang menarik yang sudah Tamagon rangkum dalam teori ini. Pertama, Kuma dan juga Blackbeard sama-sama berasal dari ras yang sama. Kita tahu semua bahwa ada yang aneh dari tubuh yang dimiliki oleh Kurohige. Itu pertama kali langsung disampaikan di perang Marineford oleh Marco. Marco mengatakan bahwa tubuh yang dimiliki oleh Kurohige ini tidak normal. Nah, Tamagon menduga bahwa Kurohige bukan manusia normal sejak lama, dan itu telah dibuat begitu jelas dari awal kemunculannya. Dia bisa mengkonsumsi 2 buah iblis tanpa mati. Ada juga bagaimana keanehan yang lainnya adalah dia dikabarkan tidak tidur selama bajak laut Roger dan juga Shirohige berhadapan. Ada lagi saat pertemuannya dengan Luffy dan juga Zoro di Moke Town. Pada chapter 223, Luffy dan juga Zoro dapat melihat dari pertemuan mereka bahwa dia tidak normal sama sekali dan menyebutnya sebagai sekelompok orang. Tetapi bagaimana jika orang-orang dari D berasal dari ras khusus juga? Lihat bagaimana mereka sangat berbeda dari orang lain kebanyakan. Orang-orang D memiliki hal-hal yang unik tentang mereka dan tidak seperti orang lain kebanyakan. Stamina, fisik yang konyol, kekuatan dan juga daya tahan. Porguts D. Roach adalah contoh terbesar di sini. Bisakah kalian bayangkan bagaimana bisa dia melakukan hal yang mustahil, menjaga es dalam rahimnya selama 2 tahun? Tidak ada wanita normal yang bisa melakukan hal seperti ini, bukan?
Kemudian sekarang kembali lagi ke Kuma. Apakah dia juga termasuk ke dalam klan D? Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi Tamagon punya feeling yang kuat bahwa dia juga termasuk dalam inisial D. Ini terjadi berkali-kali dalam One Piece, di mana karakter klan D biasanya menyembunyikan nama asli mereka. Kita ambil contoh satu, Trafalgar Dewa Terlau. Nah, ini pun akan membawa kita ke poin yang sangat menarik di sini. Kuma yang sekarang kita ketahui menjadi raja dari kerajaan Sorbet. Bagaimana dia bisa menjadi seorang raja? Ingat ketika Oda menggambar para Shichibukai sebagai anak-anak, Kuma digambarkan sebagai anak miskin yang berarti dia bukan bangsawan ataupun bangsawan sejak dia masih muda, bukan? Kesimpulannya adalah dia pasti pernah menjadi raja pada satu titik dalam hidupnya. Detail menarik lainnya adalah judul buku yang dibaca oleh Kuma yang bernama Ninokin. Mungkin Tamagon rasa penggambaran dari Kuma ini terinspirasi dari tokoh sejarah dalam dunia nyata, Ninomiya Sontoku. Kuma digambarkan ketika dia masih muda juga hampir identik dengan perawakan dari Ninomiya Sontoku yang sangat terkenal. Kisah Ninomiya Sontoku, dia bertanggung jawab untuk menjalankan banyak provinsi mulai dari sebuah distrik kecil. Silahkan baca lebih lanjut di Google, ada banyak referensi mengenai kisah dari Ninokin ini. Nah, mengacu pada kisah dari Ninomiya Sontoku, cerita Kuma sangat mirip dengannya. Nah, spekulasi Tamagon meyakini bahwa kita lihat di masa kecil Kuma belajar dan juga pekerja keras. Dia merupakan pria yang bertanggung jawab dan sangat baik yang telah dipilih untuk menjadi kerajaan Sorbet oleh warga dari kerajaan Sorbet. Dia sangat dermawan dan juga merawat orang-orang miskin yang merupakan hal yang paling dibenci oleh War Government. Bonnie bisa menjadi putri angkatnya karena foto masa kecil dari Jewarli Bonnie, dia juga digambarkan sebagai anak yang malang dan sangat miskin. Bagaimana mungkin putri kandung dari seorang raja bisa punya penggambaran seorang putri miskin ketika dia masih muda? Nama dan juga penampilan mereka berdua pun sangat berbeda, bukan? Kemungkinan besar dulu Kuma diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang buruk yang mungkin telah merugikan warganya. Dia pun kemudian menolak untuk melakukannya dan sebagai imbalannya membuat World Government murka. Reputasinya dirusak seperti halnya kejadian yang menimpa orang-orang dari Ohara. Dan entah kenapa mereka menemukan dia adalah seorang penyandang inisial D. Seiring dengan hubungannya dengan Dragon dan tentara revolusioner, ditambah juga Vegapunk. Jadi semuanya sekarang masuk akal. Ini pun menjelaskan bagaimana dia akhirnya menjadi seperti sekarang. Detail lainnya juga adalah Kuma menjadi orang pertama yang menyebutkan bahwa Marshal D. Teach tidak memiliki bounty sebelumnya. Kuma juga mengatakan bahwa bounty Teach miliki benar-benar nol dan dia terpisah dari bajak laut Shirohige selama beberapa dekade. Nah, bagaimana bisa dia mengetahui hal ini? Oke, lanjut. Sekarang spekulasi kedua Tamagon mengenai ras dari Kuma. Rahasia umum sudah bahwa salah satu mantan Yonko yaitu Big Mom sedang mengoleksi semua ras yang ada di dunia untuk ia jadikan satu di markasnya yaitu Pulau Whole Cake. Big Mom mengatakan di Arc Wano Kuni dia masih belum memiliki 3 ras lainnya yang bergabung ke keluarganya. Nah, bisa kita sebut bahwa 3 ras yang belum dimiliki oleh Big Mom ini adalah ras raksasa, ras Lunarian, dan satu lagi adalah ras spesial yang dimiliki oleh Kuma. Jika kalian sadari baik-baik, 3 ras yang masih belum Big Mom ini dapatkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan abad kekosongan dan juga Joy Boy. Tapi apa yang membuat ras Kuma ini begitu istimewa? Coba kalian lihat baik-baik siluet Nika untuk pertama kalinya. Siluet ini terhubung dengan Sandian. Tapi satu hal yang tidak cocok, dia tidak memiliki sayap khas seperti orang-orang itu. Kita pun juga tidak mengira bahwa dia adalah Lunarians karena dengan rambutnya yang terbakar. Itu juga tidak masuk akal karena seperti yang kita tahu Monkey D. Luffy tidak termasuk dalam salah satu 3 ras khusus ini. Tentunya ketika dia masuk ke dalam mode awakening, rambutnya seperti layaknya terbakar. Jadi satu-satunya yang tersisa untuk Nika adalah ras Kuma, menjadikan Kuma sebagai keturunan langsung dari Joy Boy. Itulah sebabnya Kuma membenci pemerintahan dunia dan bersekutu dengan kaum revolusioner. Ketika pemerintahan dunia menemukan ras Kuma, mereka mengarang cerita bahwa dia adalah seorang raja tiran, raja yang jahat yang dikatakan oleh Jinbe. Kemudian pemerintahan dunia membersihkan tahtanya untuk memenjarakannya dengan hukuman seumur hidup. Kejadian ini begitu samanya dengan yang diterima oleh Zuniza di masa lalu. Apa kalian masih ingat tentang kata-kata dari Akainu yang bertemu dengan Bonnie? Dia mengatakan, aku berkeringat dingin. Bonnie juga termasuk dalam garis keturunan Joy Boy. Dan Akainu sebagai Laksamana memiliki pengetahuan tentang beberapa rahasia dari dunia ini. Tapi pertanyaannya, mengapa dia memutuskan menjadi Saibong? Pertama, dia membuat kesepakatan bahwa Sorbet dan juga Bonnie akan aman nanti. Kedua, setelah dia menyelesaikan hal ini, Vegapunk akan mengambil memori pikiran
menguasainya semua pengetahuan yang dia miliki tentang abad kekosongan yang hilang. Ini bertujuan untuk menyelamatkan segalanya. Bagaimana jika inilah caranya untuk berhasil mengungkapkan kebenaran pada dunia? Berhasil menunjukkan sejarah abad yang hilang kepada kru topi jerami. Jadi masuk akal sebabnya pemerintah dunia memerintahkan pembunuhan Dr. Vegapunk. Memori dari Kuma adalah kunci dari sejarah abad kekosongan yang hilang. Yips, jadi sekian saja menurut analisa Tamagon mengenai hal terkait dengan ras khusus dari Bartholomew Kuma yang dikatakan Bonnie di chapter 1064. Mungkin dari kalian punya pendapat atau teori liar yang berbeda. Langsung saja tulis teori liar kalian di kolom komentar ya, dan silahkan baku hantam. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turutkan jangkar, mari kita berlabuh.